Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarno SPD, yaitu guru SMA 11 Tanjung Jabung Barat. Dalam kegiatan ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Merlung, yaitu Bapak Sugiarto SPD, yang mana wawancara pada hari ini yang dibahas adalah masalah modul 1.3 pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Untuk itu langsung saja saya akan membuat pertanyaan kepada Bapak Sugiarto selaku pimpinan di SMP Negeri 8 Merlung. Selamat pagi Pak Sugi. Pagi. Pak Sugi, saya minta waktunya sebentar, mengganggu waktunya untuk kita melakukan wawancara masalah kepemimpinan sekolah dalam pembelajaran. Pertanyaan saya Pak Sugi yang pertama yaitu selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Winarno. Jadi ini kalau misalnya terkait masalah siswa, sering kebetulan secara tidak sengaja ketemulah kasus-kasus anak misalnya membawa rokok atau sekali-kali dalam masa-masa tertentu masuk dalam ruangan kelas ketika ada jam kosong, disitulah kadang-kadang ketemu hal-hal yang negatif bagi anak. Terus bagi guru ini terus terang berdasarkan ketidakhadirannya dari luar. Terima kasih Pak Sugi, berarti sudah teridentifikasi dua permasalahan. Yang pertama masalah murid kita, dan kedua masalah kedisiplinan guru. Untuk yang kedua pertanyaannya Pak Sugi, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Karena suatu sekolah itu merupakan organisasi Pak, jadi apapun kasus yang ada di sekolah ini, baik menyangkut masalah siswa ataupun guru, kita libatkan dari rapat guru, begitu juga anggota komite dan masyarakat peduli pendidikan yang ada di sekitar SMP 8 Merlung. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kalau kasus siswa Pak, misalnya kasus siswa yang merokok atau sering bolos atau berkelahi, itu kalau memang kasusnya itu ada dalam kelas, mungkin diselesaikan dulu dengan guru kelasnya atau wali kelasnya. Kalaupun nanti misalnya sudah tidak bisa kalau tingkat kesalahannya itu sudah agak mengkhawatirkan, mungkin langsung diserahkan oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolah yang mengambil keputusan melalui rapat dewan guru untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Kalau masalah guru ini terus terang Pak, ini mungkin semua sekolah mempunyai problem yang sama kaitan dengan kedisiplinan guru ini. Jadi kalau guru sudah beberapa kali kita panggil ternyata tidak ada perubahan, hanya khusus SMP 8 Pak, jadi kita suruh buat surat pernyataan mereka. Kalau misalnya sudah berkali-kali melakukan kesalahan yang sama, ya mau nggak mau harus eksekusi Pak. Itu Pak. Yang berikutnya Pak Sugi, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang saya anggap paling efektif kalau memang itu terjadi pada diri siswa, kita panggil orang tuanya Pak. Tanpa sepengetahuan anak, biasanya ketika anak itu bermasalah, kita panggil orang tuanya, biasanya itu ada perubahan Pak. Nah, kalau guru itu ya seperti tadi yang saya bilang tadi Pak, kita bina, ya kaitan dengan masalah tidak hadir, kita panggil secara baik-baik. Ya, saya yakin kalau misalnya sudah sering kita panggil, biasanya berubah. Andai kata pun tidak berubah ya Pak, boleh buat nanti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Jadi gini, biasanya Pak ada semacam miskomunikasi Pak antara aturan sekolah atau peraturan sekolah yang kemungkinan dari pihak sekolah sendiri lah ya yang faktor kesalahannya itu, karena mungkin tidak disosialisasikan ke orang tua murid atau ke anak, ke siswa. Karena kebetulan kemarin kan masih masa Covid,
biasanya kan kalau di SMP 8 itu minimal itu 6 bulan atau 1 tahun sekali harus ketemu dengan orang tua murid melalui forum pertemuan, kalau istilah sekarang pun open class dan seterusnya itu. Terus kalau apa tadi Pak Bin yang selanjutnya tadi? Yang selanjutnya Ya. Jadi gini Pak, kadang-kadang itu kalau misalnya kasusnya itu ada di guru, kadang guru ini kurang memahami tentang tata aturan kepegawaian, yang kan semua karena pegawai negeri kan diikat oleh aturan-aturan oleh pemerintah. Kadang-kadang mereka tuh tidak paham. Jadi ketika kepala sekolah mengambil keputusan itu, mereka tuh agak tergagap-gagap. Nah, mungkin kesalahan kami juga lah kurang mensosialisasikan tentang tata aturan kepegawaian. Oke. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini Pak Sudi? Misalnya mungkin seperti dalam agenda rapat atau seperti apa? Jadi gini Pak, kebetulan kita kan sebulan sekali ada sejenis evaluasi kinerja Pak. Jadi benar-benar kinerja itu apa yang sudah bagus ditingkatkan, yang tidak kurang bagus ya mohon diperbaiki, dan kalau memang sudah beberapa kali dibina ya boleh buat itu, terutama yang guru-guru KTT. Terima kasih. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan ini Pak Sudi? Oke Pak, jadi biasanya ketua komite dan anggota komite Pak yang membantu. Iya, yang membantu beserta masyarakat peduli pendidikan yang ada di Desa Lampisi ini. Karena Pak, apapun ceritanya kan Pak, sekolah kita ini kan milik masyarakat. Jadi ya, alhamdulillah masyarakat sini peduli, terutama ketua komite dan anggota komite serta masyarakat peduli pendidikan, termasuk juga guru-guru yang berada di wilayah sini Pak, terutama di SMA berapa, SMA 11 itu pun bisa kita ajak koordinasi dalam hal untuk menanggulangi permasalahan yang ada di sekolah. Yang jelas ini permasalahan kita bersama lah, namanya anak-anak kita kan Pak. Pertanyaan terakhir Pak Sudi, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik ataupun pengalaman Anda yang bisa Bapak simpulkan dalam pengambilan keputusan di 5 etika ini? Jadi gini Pak, anak nakal itu tidak ada Pak, yang ada adalah anak yang bermasalah. Jadi ketika anak itu bermasalah, kalau sudah diproses oleh guru mata pelajarannya atau guru wali kelasnya, biasanya sedikit banyak itu berubah. Biasanya kalau kesalahan anak, kita langsung kita perhatikan, langsung kita panggil si anak itu, biasanya berubah Pak. Kalau misalnya kesalahan anak itu kita biarkan, itu oleh anak biasanya dianggapnya sesuatu yang tidak apa-apa dan itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya tingkatan kasusnya itu memang sudah mengkhawatirkan Pak, menyangkut misalnya perkelahian hukum, itu apa boleh buat kita atau kolaborasi ya, kita alihkan ke alih tangan lah Pak, ke kepolisian itu. Terima kasih Pak Suki telah sudi menjawab semua pertanyaan dalam wawancara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, waktu yang disediakan saya tidak bisa membalas apa-apa, hanya ucapan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.